dengan pengakuan akan sabda Tuhan yang demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Yang firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuh, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya mengharapkan Bapak Ibu hari ini kita sudah sadar peka terhadap yang namanya kesehatan mental, sehingga saya memohon dengan kerendahan hati ketika Bapak Ibu datang untuk memberikan penghiburan kepada keluarga, tidak mengeluarkan kata-kata jangan menangis, ya, tidak menghibur dan menguatkan keluarga lalu mengatakan jangan menangis. Kenapa Bapak Ibu? Secara mental ya kita harus menangis di saat kita bersedih, karena air mata itu adalah pembasuh jiwa. Tetapi secara rohani, secara spiritual, secara alkitabiah gitu, Tuhan menciptakan kita secara utuh. Ada perasaan, ada bahagia, ada kehilangan, ada jatuh cinta. Jadi kalau ada di tenda duka, orang menangis itu wajar. Dan itulah masa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis tadi. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Yang tidak wajar kalau Bapak Ibu pergi menangis di tenda perkawinan. Jadi yang pertama adalah ini. Izinkan keluarga menyampaikan perasaan duka mereka kepada orang yang mereka cintai. Tadi kami majelis sempat berdiskusi apa akan dimajukan karena mengingat waktu, ada keluarga yang jauh. Dan kami akhirnya ambil jalan tengah di jam yang ini. Kami sengaja Bapak Ibu. Kami sengaja memberikan keluarga ini waktu lebih lama lagi bersama dengan jasad dari almarhum. Itu untuk mereka yang ditinggalkan. Almarhum kita percaya. Dia sudah kembali, sudah istirahat, sudah tidak merasakan semua sakit dan penderitaan. Perkataan Paulus. Saya memberikan tema renungan ini adalah kepastian di tengah ketidakpastian. Jadi ketika Paulus menulis surat ini Bapak Ibu, Paulus tidak sedang berada di dalam kondisi yang baik-baik saja. Waktu surat ini ditulis dia ada di penjara dan dia tidak tahu keputusannya seperti apa. Apakah hukuman mati atau kali ini dia bebas? Mengingat Paulus itu berkali-kali ditangkap, berkali-kali disiksa, dan berkali-kali dipenjara. Paulus mengatakan saya sudah hampir mati, tidak terhitung lagi, dipukul sampai hampir mati. Bapak Ibu bisa melihat ya, kalau orang pemerintah dalam badan kepolisian begitu menangkap orang, kalau sudah dipukul seperti apa bentuknya. Paulus itu mengerikan seperti itu, bahkan zaman dulu itu lebih dari itu. Katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Menghayati duka ini, tetapi ada masanya kita harus bangkit. Kenapa kita harus bangkit? Karena kita tahu kemana Pak Anton pergi. Kita menangis sekarang, kita tahu kenapa kita menangis. Kita menangis karena kita kehilangan orang yang kita cintai. Kita menangis bukan kita menangis seperti orang yang tidak punya harapan, seperti orang yang tidak tahu kemana dia meninggal. Kita tahu bahwa betul sebentar kita akan menuju ke makam itu, tetapi kita tahu dari jam 3 dini hari tadi orang yang kita cintai ini di mana? Dia sudah beristirahat di dalam damai. Tuhan tidak pernah berdusta ya Bapak Ibu. Yesus waktu akan membuat perpisahan dengan para murid,
Sebelum dia meninggalkan mereka, dia katakan percaya. Percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa itu banyak tempat. Kalau nggak banyak tempat, saya nggak mungkin ngomong. Nanti, kalau tempat itu sudah jadi, saya akan datang. Itu yang membuat kita, itu akan menjadi penghiburan bagi keluarga. Bahwa ketika Pak Anton sudah dijemput, sudah jadi tempatnya. Bukan meninggal yang kita tahu, tidak tahu kemana dan bagaimana, seperti kita lihat nanti peti ini dimasukkan ke dalam tanah. Bukan seperti itu pengharapan orang Kristen. Dari jam 3 dini hari tadi, kita tahu beliau sudah di mana dan bagaimana. Sakit yang selama ini dialami sudah selesai. Saya ingat pertama kali stroke, memang Pak Anton ini badannya besar, tinggi, tapi Bapak Ibu perasaannya lembut sekali. Saya masih jadi calon pendeta waktu itu. Beliau kena serangan stroke yang pertama, saya ditelepon dari rumah sakit Budi Medika. Dan isi telepon itu nggak banyak berkata-kata, hanya menangis. Itu seorang Pak Anton. Bu Pendeta, kenapa ini, bagaimana ini, tolong jelaskan dulu. Menangis sejadi-jadinya di telepon itu siang. Lalu setelah itu sore menjelang malam begitu maghrib ya, saya datang. Di situ beliau sudah tenang. Karena memang dalam ilmu pendampingan pastoral, membiarkan orang bercerita itu sebenarnya sudah mengizinkan mereka melepaskan 50% dari bebannya. Dan cucu istri ini dibersamai kehidupan mereka dengan lemah lembut, dengan hati yang lembut, gitu. Nah itu terwujud ketika kita lihat pada siang hari ini betapa keluarga itu begitu berduka. Saya setiap kali kalau ke Hargomulyo, kami semua majelis, kami tidak boleh langsung pulang, kami harus mampir ke sini. Sehingga kemarin ketika Ibu Sujaria, Mbak Hadi almarhumah, merasa juga bahwa Tuhan akan memanggilnya lalu meminta pendeta dan majelis melayani perjamuan. Kami melakukan perjamuan di sana hari Sabtu. Lalu setelah perjamuan kami ke sini dan Pak Anton baik-baik saja. Dari dalam beliau jalan, duduk bersama kami di belakang. Kita cerita hari Sabtu bersama Pak Bapak Ketua, Pak Setianto dan Ibu Panca, bertiga kami bercerita, bersenda gurau seperti biasa. Tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa beliau sudah akan segera meninggalkan kita, itu tidak. Seperti biasa berjalan, bergerak dan seterusnya. Jadi bahkan kemarin siang saya melayani ibadah di tenda duka dari Ibu Sujaria jam berapa ya? Jam 1 ya. Jam 1 saya sebut nama Pak Anton dalam khotbah saya. Dan jemaat yang ada di tenda duka itu ketawa semua. Karena Bu Hadi, kalau saya datang ke tempat Bu Hadi sama Bu Wiwi, Bu Hadi itu nggak bisa berkenalan lagi dengan saya. Saya pendeta Lomi, Bu. Saya calon pendeta, Bu. Nama saya Lomi, saya orang NTT. Oh, ini Pak Anton ya? Hahaha gitu. Oh, ini Pak Anton ya? Gitu. Jadi kemarin siang Bapak Ibu, sementara Pak Anton sedang bergulat dengan di tepi penghujung kehidupannya, saya sedang menyebut Pak Anton dalam khotbah seperti ini. Dan jemaat sedang terhibur dengan nama Pak Anton. Ya, jadi Bu Wiwi, ini satu penghiburan buat Ibu. Bahkan nama Pak Anton itu bisa menghibur seluruh keluarga besar almarhumah Ibu Hadi. Jadi hidup adalah Kristus, hidup itu bermanfaat, itu Pak Anton. Hanya namanya Pak Anton saja bisa memberikan penghiburan ya. Ini ada cucunya Mbak Hadi di sini. Salah satu orang yang suruh tertawa kemarin ketika saya bilang Mbak Hadi selalu memanggil saya Pak Anton. Nah di saat khotbah itu rupanya disitulah Pak Anton sudah dilarikan ke rumah sakit. Jadi saya melihat ini Bu Wiwi, Mas Bayu dan Mas Adil, Mbak Nita, ini jadi satu penghiburan bagi kita. Kita tahu betul bahwa kematian ini dalam pengetahuan Tuhan. Seperti janji Tuhan, tidak ada satu dalam dukun yang jatuh tanpa pengetahuannya. Termasuk kemarin ketika peristiwa jatuh, peristiwa dibawa ke rumah sakit, peristiwa jam 3 dini hari tadi. Dengan iman kita percaya Tuhan tahu semuanya. Mereka dibebaskan dari penderitaan dunia. Itu adalah kesempatan kita bertemu secara langsung dengan Kristus. Itulah mengapa Paulus mengingatkan bahwa kematian itu adalah keuntungan. Bukan karena melarikan diri dari sakit, bukan karena melarikan diri dari penderitaan. Aduh, aku menderita stroke sekian tahun, untunglah kalau aku meninggal, aku terlepas dari penyakit ini. Itu juga keliru. Bukan itu yang dimaksudkan dengan mati adalah keuntungan. Yang dimaksudkan dengan mati adalah keuntungan kalau selama ini Tuhan terasa terlalu jauh dari kita. Maka ketika kita mengalami kematian, kita akan bertemu langsung dengan Kristus. Dibaca nih.
ada di ayat yang ke-23. Itulah mengapa kematian adalah sesuatu yang dicari sebenarnya oleh orang Kristen, karena dia akan memperoleh Kristus sepenuhnya. Persembahan pujian berjudul Kori ingkang Mo, pintu yang terbuka. Kula sumrep kori mengo kang ancok datang swarga. Kulihat pintu terbuka yang menuju surga. Kula sumrep kori mengo kang ancok datang swarga. Yaiku sih rahmate Allah. Itulah pintu surga adalah anugerah Allah lantaran Sang Pamarto yang melalui Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Syukur dene kula niki tasih winengan kori. Bersyukur kami masih dikaruniai pintu anugerah itu. Dan inilah yang telah dilewati oleh Bapak Antonius.
menguatkan kami dalam duka kami. Kami boleh menangis karena kami kehilangan orang yang kami cintai, tapi dalam tangis itu kami harus terus menguatkan hati kami sendiri bahwa kami adalah orang yang tahu kemana ketika kami mati. Bahwa bagi kami kematian adalah keuntungan, karena kami boleh bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga di tempat ini. Di dalam duka yang kami alami saat ini Tuhan, kami juga mohon belas kasih Tuhan atas cuaca yang baik. Biarlah cuaca yang baik ini juga akan menjadi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, agar mereka dapat memakamkan orang yang mereka cintai ini di dalam cuaca yang baik, di tempat yang baik, dengan kondisi yang baik. Ini permohonan kami kepadamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan menghantarkan almarhum Bapak Antonius Waluyo Rinekso ke tempat pemakamannya ya Tuhan. Tempat di mana jalan dengan baik sesuai yang telah direncanakan oleh keluarga. Bersatu hati kami semua di dalam tenda duka ini. Kami memohon belas kasih Tuhan meneguhkan, menguatkan keluarga. Roh Kudus yang hadir Kristus, kami memohon kepada Bapa kami di surga. Amin. Kalau setelah keluarga, yang ini giliran ya, mutar ya, supaya jangan bergumpulan.
Atau mau luar biasa sampai sini nih? Iya. Kita harus hadir. Oh, udah mau. Iya. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas luka percaya, langit kasih Tuhanmu. Habis hujan tambah pelangi, bagaikan yang teguh. debu dan akan kembali menjadi debu. Akan tetapi kepada kita yang masih hidup dan percaya, Tuhan Yesus bersabda, "Aku inilah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, ia hidup." Puji syukur bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.